Nah, masih tentang akar-akar dari PK. Masih tentang akar-akar dari PK. Ketika kita punya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dan akar-akarnya itu P dan Q, maka jumlah kedua akarnya adalah P plus Q sama dengan min B per A. Sedangkan hasil kalinya atau P dikali Q sama dengan C per A. Ini nanti berguna ketika kita ingin membuat persamaan kuadrat baru. Kita bahas di poin ke-8 nanti. Tapi admin ingin ajak kalian brainstorming sebentar. Apa yang terjadi ketika suku-suku ini bernilai 0? Nah, yang pertama nih. Kalau si min B per A-nya itu bernilai 0, jumlah kedua akarnya bernilai 0, P plus Q sama dengan 0, itu artinya P sama dengan minus Q. Nah, kalau P sama dengan minus Q, itu maknanya si grafik itu simetris, teman-teman. Ya, misalnya dia akarnya minus 2 sama 2. Kan P sama minus Q-nya yang satu ada minus, yang satu positif. Nah, berarti si grafik ini dia sumbu simetrinya tepat di sumbu Y. Nah, ketika min B per A-nya sama dengan 0, kan berarti si B-nya ini nanti sama dengan 0. Nah, berarti kalian akan melihat fungsi kuadrat ini nanti dia nggak memiliki koefisien X pangkat 1, alias B-nya sama dengan 0. Semoga bisa dipahamin. Nah, ketika nilai C per A-nya sama dengan 0, berarti salah satu antara P atau Q itu ada yang nilainya 0. Entah keduanya, atau bisa juga salah satu. Nah, misalnya kalian punya grafik ini, dan ternyata dia itu nggak punya konstanta. Dia berhenti di plus BX aja, nggak ada plus C-nya. Nah, berarti kita punya kesimpulan salah satu akarnya sama dengan 0. Gitu ya cara konsep brainstormingnya. Selanjutnya kita akan bahas pergeseran fungsi kuadrat. Nah, untuk pergeseran fungsi kuadrat itu bisa bergeser vertikal maupun horizontal. Kita pakai kasus yang paling mudah aja ya teman-teman. Misalnya kita punya grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, itu dia bentuknya kayak gini teman-teman. Titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah di koordinat 0. Sekarang kita gambar grafik Y sama dengan X kuadrat plus 3. Nah, titik potongnya dengan sumbu Y itu ternyata di koordinat 3. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini dengan di sini ada perbedaan konstanta atau nilai C. Nah, jadi nilai C ini memberikan pergeseran positif kalau grafiknya naik ke atas dan ketika C-nya itu semakin berkurang, nilai C itu ditambah, maka grafiknya itu bergeser ke atas, sedangkan kalau nilai C ini dikurangi, maka grafik akan bergeser ke bawah, teman-teman. Lalu bagaimana kalau pergeserannya itu horizontal? Ya, admin kasih contoh. Y sama dengan X kuadrat, tetap. Kemudian grafik ini digeser ke kanan. Sekarang titik menyinggungnya di X sama dengan 3. Nah, ini rumusnya adalah Y sama dengan X min 3, lalu dikuadratkan. Iya nggak? Karena dia akar kembar di X sama dengan 3. Nah, X min 3 kuadrat ini kalau kita jabarkan menjadi X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Sedangkan yang di atas tadi X kuadrat plus 0X ya, karena nggak ada B-nya. Plus 0 juga, C-nya 0. Kalian perhatikan, ketika grafik itu bergeser ke arah kanan, ya, di saat A-nya positif ya teman-teman ya, ini kan A-nya positif. Ketika nilai B-nya itu berkurang, dia bergeser ke kanan. Dan ketika B-nya itu bertambah, dia bergeser ke kiri, teman-teman. Nah, kalau tadi yang C itu tidak dipengaruhi oleh nilai A. Tapi kalau perubahan nilai B itu dipengaruhi oleh nilai A-nya. Dan sifatnya akan berbalik kalau A-nya negatif. Soal ini sebenarnya udah nggak terlalu populer lagi, tapi nggak apa-apa admin sampaikan. Grafik Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5 dapat dibentuk dengan cara menggeser grafik Y sama dengan X kuadrat berapa satuan secara vertikal dan horizontal. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan parameter yang sama-sama dimiliki setiap fungsi kuadrat, yaitu titik puncak. Ya, tiap fungsi kuadrat itu kan dia antara dia turun lalu naik lagi, atau antara dia naik lalu turun lagi. Dan dia pasti akan punya titik puncaknya. Berarti bisa banget kita bandingkan dengan cara pergeseran titik puncak. Koordinat titik puncak itu min B per 2A, itu X puncak, dan Y puncaknya adalah
min D per 4A. Nah, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, ini basic banget. Titik puncaknya itu pasti 0,0. Karena B dan D-nya 0. Ya, hanya punya satu akar, D-nya 0. Nah, kalau kita mau grafik ini, teman-teman, kita bisa dapat dengan cara apa? Nah, kita hitung titik puncaknya, tapi kita pakai ABC yang ini. X kuadrat plus 4X min 5. A-nya 1, B-nya 4, C-nya minus 5. Maka koordinat titik puncaknya min B atau min 4 per 2 dikali 1, 2A. Berarti XP-nya sama dengan minus 2. Nah, koordinat Y puncaknya adalah YP sama dengan minus B kuadrat min 4AC, ya kan? Per 4A. Kita masukin aja. Minus B kuadratnya berarti 4 kuadrat atau 16 dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya minus 5 dibagi dengan 4A. Kurung tutup. Berarti sama dengan minus 16 min 4 kali minus 5 berarti 16 plus 20 dibagi 4 dikali A-nya 1 sama dengan min 36 dibagi 4 atau minus 9. Berarti koordinat Y puncaknya minus 9. Nah, kita tahu tuh koordinat awalnya itu X, Y-nya 0,0. Nah, X puncak, Y puncak dari grafik barunya ini sama dengan minus 2, minus 9. Nah, berarti dari 0 ke minus 2, dia geser 2 satuan ke kiri. Dan dari 0 ke minus 9, di Y-nya, ya kan? Berarti dia geser 9 satuan ke bawah. Nah, titik puncak yang baru itu ada di sini, teman-teman. Nah, kita bisa gambar grafiknya, oke? Nah, sekarang kita harus mencari persamaan kuadrat baru. Nah, kita punya PK, Y sama dengan X kuadrat plus MX plus N sama dengan 0. Tentukan PK baru yang akar-akarnya 2P dan 2Q. Nah, jadi persamaan kuadrat ini akar-akarnya adalah P dan Q. Kita harus membuat PK baru yang akar-akarnya itu 2 kali lipat, yaitu 2P dan 2Q. Nah, kita harus cari tahu dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya ini 1, koefisien X kuadrat. Kemudian nilai B-nya itu koefisien X, yaitu M. Dan nilai C-nya adalah nilai konstantanya, yaitu N. Untuk membuat PK baru, kita gunakan rumus operasi akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama adalah jumlah kedua akar persamaan kuadrat. Itu rumusnya min B per A. Sama dengan minus B-nya itu M, dibagi A-nya 1, berarti sama dengan min M. Nah, kita punya min M ini tadi sama dengan jumlah P sama Q, berarti P plus Q. Oke, kita catat. Dan selanjutnya adalah hasil kali atau HK. Tadi rumusnya adalah C per A. Nah, itu akan sama dengan C-nya itu N, A-nya 1 sama dengan N. Nah, ini adalah hasil kali P sama Q atau PQ. Nah, teman-teman masih ingat nggak rumus pembentukan persamaan kuadrat? Salah satunya adalah Y sama dengan A dikali X kuadrat min jumlah kedua akar lalu dikali X ditambah hasil kali kedua akar atau HK. Nah, kita udah tahu ya, A-nya udah sama dengan 1. Berarti Y sama dengan X kuadrat minus kita pakai jumlah kedua akar yang baru, yaitu 2P plus 2Q. 2P plus 2Q, X kemudian ditambah hasil kalinya. 2P dikali 2Q, itu menjadi 4PQ, iya nggak? Ini akan sama dengan X kuadrat min, nah bagian ini bisa difaktorkan. 2 dikali P plus Q, iya nggak? X ditambah 4 dikali PQ. Nah, kita masukin tuh P plus Q-nya itu minus M, dan PQ-nya itu N. Kita masukin aja X kuadrat minus 2 dikali minus M. X ditambah 4 dikali PQ-nya N. Maka Y sama dengan X kuadrat minus ketemu minus itu plus 2 MX ditambah 4N. Nah, ini adalah jawaban yang diminta, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan sambung ke bahasan pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat, sebenarnya konsepnya sama dengan PK. Tapi bedanya, pertidaksamaan ini tujuannya untuk menemukan interval solusi atau nanti kita sebut sebagai
himpunan penyelesaian atau HP. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk umumnya di sini. Tidak ada tanda sama dengan. Namanya pertidaksamaan, tandanya bisa lebih dari sama dengan atau lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan atau kurang dari. Nah, kalau ada tanda ketidaksamaan, berarti udah jelas. Solusinya itu bukan hanya satu atau dua angka X aja, tapi suatu interval atau himpunan penyelesaian. Langsung kita coba di contoh, kita punya PK ini teman-teman. Nah, ada suatu interval X yang mana kalau kita masukkan X-nya akan selalu memenuhi kalimat ini. Jadi kalimat ini akan bernilai benar. Cara menyelesaikannya sama, kita harus faktorkan dulu ya. Ini akan menjadi X min 4 dikali dengan X plus 2. Ya enggak teman-teman? Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, akar-akarnya X min 4 sama dengan 0 atau X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 2, ya kan? Nah, kita akan memplot 4 dan minus 2 ini ke garis bilangan. Ini minus 2 dan ini 4. Nah, sekarang garis bilangan ini memiliki 3 area interval, yaitu lebih dari 4, kemudian antara minus 2 sampai 4, dan kurang dari minus 2. Nah, masing-masing area, baik area 1, 2, atau 3, itu punya tandanya masing-masing. Tanda apakah hasilnya positif atau negatif. Nah, kita cek dengan mengambil salah satu nilai. Misalnya, X sama dengan 5. Kan dia letaknya di sini nih. Nah, akan kita masukin ke bentuk ini. 5 kurangi 4 dikali 5 plus 2. Berarti 1 plus 7. Oh, berarti daerah 3 itu positif. Daerah kedua juga gitu. Kita masukkan X-nya sama dengan 0 misalnya. Letaknya di sini. Nah, X sama dengan 0. 0 minus 4, 0 plus 2. Nah, di sini negatif. Biasanya selang-seling, jadi ini plus. Tapi kadang ada juga yang nggak selang-seling plus min plus gitu teman-teman. Kalau faktornya itu kuadrat, misal ini ada pangkat 2-nya, nah berarti di sini dari sini ke sini nggak ganti tandanya. Nah, karena yang diminta itu kurang dari sama dengan 0, maka kita cari yang negatif, interval 2 berarti. Nah, karena ada tanda sama dengannya, maka kita hitamkan atau bulatkan. Berarti HP-nya adalah X, di mana X di antara minus 2 sampai dengan 4. Nah, itulah jawaban yang diminta teman-teman. Supaya lebih paham, kita nonton grafiknya teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman. Sekarang kita itu udah punya grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, benar kan ya? Kalau akar-akarnya itu ada di X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 4. Nah, karena dia ini kurang dari sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, kita akan bikin interval Y kurang dari sama dengan 0. Nah, Y kurang dari sama dengan 0 teman-teman. Nah, ini dia teman-teman makna dari pertidaksamaan. Kita mencari daerah X dari mana sampai mana aja, yang mana dia ini di bawah Y kurang dari sama dengan 0, atau yang diarsir hijau ini teman-teman. Atau sebenarnya sesimpel dia di bawah sumbu X. Nah, tadi kan solusinya minus 2 sampai 4. Nah, ternyata di sini cocok teman-teman. Di antara X sama dengan minus 2 sampai X sama dengan 4, si grafik ini berada di bawah sumbu X. Nah, itulah himpunan penyelesaian yang kita mau. Jadi sepanjang minus 2 sampai 4, mau itu bilangan bulat, bilangan pecahan, semuanya masuk teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut dulu ke materi. Oke, kita langsung latihan soal. Kita punya pertidaksamaan ini. Nah, teman-teman perhatikan A-nya 2. Cara memfaktorkannya sebenarnya sama. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa pelan-pelan ya. Nah, kita pecah aja 2x kuadrat. Minus 3x-nya ini dijadikan minus 2x min x. Boleh kan? Lalu ditambah 1, kurang lebih dari sama dengan 0. Adakah yang bisa kita faktorkan per 2 suku? Ini 2x-nya bisa keluar, lalu dikali x min 1, ya enggak? Kemudian minus x min 1. Boleh kan? Yang ini dikumulkan minusnya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, karena udah sama-sama x min 1, kita bisa kumpulkan koefisiennya, yaitu 2x minus 1 dikali x minus 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti
2x min 1 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Kalau 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan setengah. Kalau x min 1 sama dengan 0 berarti x-nya 1. Nah, ini akar-akarnya. Tujuan kita menggambar garis bilangan. Di sini sama dengan setengah, di sini 1. Kita cek nih, per area 1, 2, sama 3. Misalkan x-nya sama dengan 2 nih. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 3. 3 dikali 2 min 1, 1. Oh, ternyata area 3 positif. Kita ngecek itu paling kanan dulu ya, teman-teman ya. Positif, lalu negatif, yang area 2, lalu positif. Karena yang diminta adalah lebih dari, berarti kita cari yang positif. Kita gambar anak panah ke kiri, dan dari sini anak panah ke kanan. Maka HP-nya adalah X, di mana ini bulat ya teman-teman ya, karena ada tanda samanya. X kurang dari sama dengan setengah, atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini HP yang diminta, teman-teman. Selanjutnya, min X kuadrat plus 6X min 5. Nah, supaya teman-teman nggak bingung ya, kita akan keluarkan minusnya. Jadi gini, teman-teman. Minus X kuadrat min 6X plus 5. Lebih dari 0. Nah, kalau ini difaktorkan, teman-teman ingat nggak sih? Minus X min 5 dikali X min 1. Masih hafal kan ya caranya? Kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 5, dikali, ditambahkan hasilnya minus 6. Oke teman-teman, nilai itu adalah minus 5 dan minus 1. Lebih dari 0. Nah, ketemu tuh akarnya X sama dengan 5 dan X sama dengan 1. Kita bikin garis bilangan 1 sama 5. Apakah intervalnya itu plus min plus, Kak? Oke, kita cek sekarang. Kita masukin angka 7 nih di area ketiga. Kita masukin 7 di sini berarti minus 7 minus 5, 2. 7 minus 1, 6. Ternyata negatif kawan-kawan. Bukan lagi plus min plus, tapi minus plus minus. Kenapa? Karena di sini koefisien X kuadratnya negatif. Nah, karena dia lebih dari yang dicari, kita pilihnya yang positif. Nah, berarti HP-nya adalah X dengan interval 1 sampai dengan 5. Nah, ini HP yang kita minta, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian dilancarkan aktivitasnya dan nilainya bagus semua waktu ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.